Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Kurniati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah metode penelitian dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Iqbal Fasah, MEI. Apa itu metode penelitian? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Selanjutnya, apa itu research? Kembali, search meneliti atau mencari orangnya. Research adalah orang yang melakukan penelitian kembali. Langkah-langkah membuat paper atau makalah, yaitu meliputi 1. Judul, 2. Identitas penulis, 3. Abstrak, 4. Pendahuluan, 5. Landasan dasar Al-Quran dan Hadis, 6. Konsep dan pembahasan 1, 7. Konsep dan pembahasan 2, 8. Tawaran penulis, 9. Kesimpulan, 10. Referensi. Abstrak. Abstrak dalam paper biasanya terdiri dari 250 kata sampai 350 kata yang memuat masalah, tujuan, metode yang digunakan, dan hasil penelitian. Di dalam skripsi abstrak terdiri dari 1 halaman. Dalam skripsi biasanya menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Pendahuluan. Pendahuluan merupakan gambaran umum dari observasi awal dan fenomena mengenai topik yang diangkat. Materi dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, dan persoalan topik, tujuan dan sasaran. Pendahuluan adalah yang melatar belakangi isi paper tersebut. Pendahuluan terletak di bab 1 yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sistematika pembahasan. Konsep dan pembahasan 1. Ketika dalam paper, konsep dan pembahasan 1 sifatnya adalah umum, yang berkenaan dengan judul penelitian. Konsep dan pembahasan 2, sedangkan konsep dan pembahasan 2 yang membahas worldview. Selanjutnya, kesimpulan dan referensi. Kesimpulan adalah pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan pembahasan atau analisis. Untuk mendapatkan referensi, kita bisa mendapatkan di Google Scholar atau Google Cendekia. Dan untuk membuat referensi pada paper biasanya menggunakan aplikasi Mendeley. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan materi hipotesis. Hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang masih bersifat sementara. Hipotesis selalu muncul dalam penelitian yang bersifat kuantitatif. Adapun dalam sebuah hipotesis yang diharuskan menunjukkan adanya hubungan antara dua variabel, misalnya seperti X1 sama dengan tingkat suku bunga dan Y sama dengan pendapatan nasional. Dalam pengembangan hipotesis terdapat 4 item, yaitu 1. Teori dan konsep yang mendukung, 2. Hasil penelitian pendahuluan yang mendukung, 3. Hasil penelitian pendahuluan yang tidak mendukung, 4. Argumentasi dari penulis. Apa itu penelitian kualitatif? Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain yang secara menyeluruh. Dengan cara mendeskripsikan berbentuk kata dan bahasa pada konteks alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Molong 2005. Tujuan penelitian kualitatif yaitu untuk menjelaskan fenomena dengan sedalamnya dengan cara mengumpulkan data sedalam-dalam pada subjek yang diteliti. Selain itu, peneliti lebih mengutamakan perspektif partisipan atau emik daripada perspektif penelitian atau etika dengan menggunakan gaya penulisan naratif. Apa itu penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.